Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati siap menyambut firman-Mu. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kata Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Perhatikan
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat bersyukur. Sekali lagi nyatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ayo orang yang bersyukur katakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Minggu tanggal 10 April 2022, kami siap mendengarkan firman-Mu via YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 10 ayat 31 berbunyi, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Saudara, kalau kita memiliki barang yang berharga dan barang yang kita miliki itu hilang, kita akan mencarinya sampai benda itu ditemukan. Orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan, hidupnya akan dicekam dengan berbagai perasaan negatif seperti takut, cemas, atau khawatir. Orang tersebut merasa tidak ada yang mempedulikannya. Jika ayat katakan satu burung pipit saja berharga di mata Tuhan, apalagi kehidupan kita pagi ini. Dalam hal ini terbukti bahwa Tuhan sangat
peduli terhadap kita. Mengapa kita beragam di mata Tuhan? Kita adalah hasil karya Tuhan sendiri yang diciptakan segambar dengan dirinya. Kita berharga dalam diri kita karena ada unsur kekekalan dan Allah mempunyai rencana kekal atas manusia. Allah ingin manusia dapat menjadi kawan sekerjanya, tidak hanya pada saat hidup di dunia ini saja, tetapi juga pada kehidupan kekal nanti. Saudara, sekalipun manusia telah memberontak kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus tetap mau datang ke dalam dunia ini secara pribadi ke dalam diri setiap orang. Ini membuktikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi manusia. Yesus mau mengorbankan seluruh hidupnya demi manusia yang berdosa ini. Melalui pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita diproses dan dipulihkan oleh Allah untuk berkeadaan seperti yang dikehendakinya semula. Tuhan sangat menghendaki manusia memiliki keadaan yang luar biasa sebagai kawan sekerjanya. Jika kita berharga di matanya, kita harus bersikap yang benar. Bukan malah menjadi sombong dan angkuh. Bukan malah membanggakan diri. Tetapi sebaliknya kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita hidup di atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Juga patut menghargai kasih dan penghargaan yang telah Tuhan berikan. Untuk itu kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan kebenaran. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kehidupan yang sungguh-sungguh menghayati kebenaran ini tidak akan memaksa Tuhan untuk selalu mengabulkan doanya dan mengikuti keinginannya. Sebaliknya akan selalu berusaha menghormati Tuhan yang telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Ayat katakan kamu lebih berharga. Yesus mengajarkan anak-anak Tuhan yang setia sangat berharga bagi Bapa di surga. Mengapa, saudara? Pertama, Allah menghargai saudara dan mengerti kepedulian pribadi saudara. Ia begitu merindukan kasih dan persekutuan dengan saudara, sehingga mengutus anaknya untuk mati disalib bagi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, Yohanes memperluas pernyataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 15 dengan tetap memakai kata-kata setiap orang binasa, percaya hidup kekal. Unsur yang ditambahkan ialah kasih dan hal yang timbul karenanya, yakni pengarunian anaknya yang didudukan sebagai yang tunggal. Contoh kehidupan yang berharga terdapat dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Karena iman Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan damai. Ibrani 11 ayat 31. Dengan kecakapan tertentu seorang seniman dapat menyulap benda tak berharga menjadi karya bernilai tinggi. Pablo Picasso bisa mengubah kanvas kosong menjadi lukisan yang indah. Dengan keahlian memahat, Michelangelo dapat membentuk patung elok dari batu yang tak beraturan. Kita terkagum-kagum menyaksikan mahakarya cemerlang tersebut. Tuhan secara menakjubkan juga merombak kehidupan Rahab. Awalnya ia hidup dalam dosa dan dipandang rendah oleh lingkungannya. Tetapi kini namanya mencatat
kami ulangi, tetapi kini namanya tercatat dalam silsilah Yesus Sang Juru Selamat. Dengan kata lain, Rahab turut ambil bagian dalam misi keselamatan mahakarya yang dikerjakan Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita dapat melihat langkah imannya. Yang pertama, ia percaya bahwa Allah akan memberikan negeri Yeriko pada bangsa Israel. Rahab menyerahkan hidupnya pada Allah yang benar. Pada saat itu meskipun ia tidak lahir sebagai orang Yahudi, statusnya berubah menjadi umat Allah. Kedua, ia meninggalkan dosa-dosa dalam kehidupannya yang lama. Tradisi Yahudi menyebutkan bahwa setelah pasukan Israel merebut Yeriko, Rahab menikah dengan Salmon, salah seorang pengintai yang ia sembunyikan di rumahnya. Artinya, ia bukan lagi perempuan sundal. Kehidupan Rahab yang kotor telah berubah menjadi alat Tuhan yang sangat berharga. Sebagai orang percaya, kita juga mengalami perubahan luar biasa seperti itu. Untuk itu, melangkahlah dalam iman dan persilahkan Tuhan mengerjakan mahakaryanya dalam hidup kita. Ketika kita melangkah dalam iman, kita mempersilahkan Tuhan mengubah kita menurut kedaulatannya. Kita adalah hasil karya Tuhan sendiri yang diciptakan segambar dengan dirinya. Dan dalam diri kita, ingat-ingat, ada unsur kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas firman-Mu. Bila mana Engkau ingatkan pagi ini kehidupan kami lebih berharga dari burung pipit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu mengakhiri firman-Mu. Amin.